Pernah kebayang nggak sih, seperti apa wajah Arabia sebelum era Islam? Nah, kali ini kita bakal coba bedah dua perubahan besar yang mengubah total lanskap kepercayaan di sana, yang akhirnya jadi panggung untuk sejarah besar yang akan datang. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki ya. Ka'bah di Mekah itu kan dibangun sebagai pusatnya monoteisme. Tapi entah gimana ceritanya, tempat suci itu malah dipenuhi 360 berhala. Kok bisa? Nah, jawabannya ternyata ada pada kisah satu orang. Kalau kita lihat dari catatan sejarah, pergeseran besar ke arah politeisme ini ternyata bisa kita lacak ke satu orang yang sangat berpengaruh. Namanya Amru bin Luhai, seorang pemimpin dari suku Khuza'ah. Dan ini penting banget karena berabad-abad kemudian, Nabi Muhammad sendiri mengidentifikasi Amru sebagai biang keladi dari perubahan ini. Apa yang dia lakukan itu bukan sekedar perubahan kecil, tapi sebuah keputusan yang dampaknya terasa sampai jauh ke depan. Gini ceritanya. Amru ini kan pemimpin yang disegani, kata-katanya didengar. Suatu hari, dia pergi ke Syam, kalau sekarang itu Suriah. Di sana, dia lihat orang-orang menyembah berhala, katanya sih sebagai perantara ke Tuhan. Dia kepikiran, wah, mungkin ini solusi buat masalah di Mekah. Akhirnya, dia bawa pulang ide itu, bawa patung-patung, dan dari satu keputusan itu, nasib keagamaan Mekah mulai berubah total. Dan ternyata, nggak berhenti di situ aja. Bukan cuma soal patung. Menurut sumber yang kita kaji, pengaruh Amru ini memicu 4 kerusakan besar lainnya di masyarakat, baik secara sosial maupun agama. Jadi, ini bukan sekedar nambahin patung di Ka'bah ya. Dampaknya itu merembet kemana-mana, mengubah ritual inti, nilai sosial, bahkan cara mereka memperlakukan hewan. Yuk kita lihat satu persatu. Salah satu yang paling miris, muncul tradisi baru mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Anak perempuan dianggap aib. Dan yang menarik, sumber kita menyoroti keseriusan praktik ini dengan mengutip ayat Al-Quran yang menunjukkan betapa beratnya masalah ini dalam pandangan Islam di kemudian hari. Perubahan paling mendasar lainnya ada di talbiyah, yaitu lantunan utama para peziarah haji. Coba perhatikan bedanya. Kalimat aslinya kan murni pernyataan keesaan Tuhan. Nah, Amru menambahkan sedikit kalimat di akhir yang secara halus tapi radikal mengubah segalanya. Dia seakan bilang, Tuhan gak punya sekutu, kecuali sekutu yang memang miliknya. Ini seperti membuka pintu untuk melegitimasi berhala-berhala yang dia bawa. Terus, dia juga bikin aturan-aturan baru soal hewan. Ada 4 jenis hewan yang dianggap suci, dipersembahkan untuk berhala, dan akhirnya jadi nggak boleh dimanfaatkan lagi sama orang-orang. Menurut sumbernya, ini semua adalah inovasi atau rekayasa baru yang dia ciptakan sendiri. Oke, sekarang kita geser fokus ya. Di saat Mekah lagi terjerumus ke dalam paganisme, di selatan, di kerajaan Yaman yang waktu itu sangat kuat, terjadi sesuatu yang benar-benar berkebalikan. Ceritanya sekarang pindah ke Yaman, ke seorang raja bernama Tabban Asad. Dia ini lagi marah besar, pasukannya dikerahkan menuju kota Yathrib. Tujuannya satu, balas dendam dan menghancurkan kota itu sampai rata dengan tanah. Tapi, tepat sebelum dia menyerang, rencananya digagalkan oleh 2 orang rabi Yahudi dari kota itu. Mereka menemuinya dan bilang, jangan hancurkan kota ini, karena kota ini ditakdirkan menjadi rumah seorang nabi di masa depan. Wah, dengar itu, sang raja jadi penasaran. Rasa marahnya berubah jadi ketertarikan. Singkat cerita, dia malah belajar dari mereka dan akhirnya memeluk ajaran Yudaisme. Dan ceritanya makin menarik. Dalam perjalanan pulangnya, Tabban As'ad ini lewat Mekah. Alih-alih menyerbu dan menjara, dia justru menunjukkan rasa hormat pada Ka'bah. Dan dialah orang pertama dalam sejarah yang memulai tradisi menyelimuti Ka'bah dengan kain, yang kita kenal sebagai kiswah, sebuah tradisi yang masih ada sampai sekarang. Ini poin penting loh, dia menghormati rumah Tuhan meskipun saat itu isinya penuh berhala. Jadi, dari 2 kisah tadi, kisah Amru di utara dan Taban di selatan, kita bisa lihat gimana kondisi Jazirah Arab jadi terbelah 2, dengan lanskap keagamaan yang benar-benar baru dan terpecah. Jadi, beginilah petanya. Di utara kita punya Mekah, pusat spiritual, tempat ziarah, tapi sekarang dikuasai politeisme. Sementara itu di selatan, ada Yaman, kekuatan politik dan militer yang besar, dan secara resmi jadi kerajaan Yahudi. Benar-benar 2 kutub yang berlawanan kan? Satu politeis, satu monoteis. Kondisi yang terpecah belah ini antara kultus pagan dan keyakinan Ibrahim seolah Allah udah menyiapkan panggung untuk sesuatu yang besar. Pertanyaannya kemudian, di tengah dunia yang seperti ini, pemimpin macam apa yang akhirnya bisa menyatukan mereka semua?